Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Di zaman sekarang, banyak kita temui kasus perselisihan antara menantu dan mertua. Hal ini seringkali dipicu oleh kesalahpahaman atau perbedaan pandangan antara keduanya. Bagi sebagian pasangan, situasi ini bisa memicu konflik serius dalam rumah tangga. Lebih buruknya lagi, hubungan yang kurang harmonis antara mertua dan menantu bisa mengancam keutuhan rumah tangga. Untuk menghindari masalah ini, Islam menganjurkan pasangan yang baru menikah untuk tinggal terpisah dari orang tua. Tidak semua mertua atau orang tua memiliki pemikiran yang sama dengan menantu atau bahkan anaknya sendiri. Terkadang, keberadaan mereka justru menambah masalah dalam rumah tangga. Nah, berikut ini adalah beberapa kesalahan besar yang sering dilakukan mertua terhadap menantunya. Sekarang kita lanjut ke dosa yang pertama, yaitu menghina dan merendahkan menantu. Nah, memperlakukan menantu dengan rendah hati dan hormat adalah bagian penting dari menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Memandang rendah atau menjelek-jelekan menantu tidak hanya menciptakan konflik dalam keluarga, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, di dalam Islam sendiri, setiap individu dihargai berdasarkan ketakwaan mereka, bukan status sosial, kekayaan, atau penampilan fisik. Ketika seorang mertua memandang rendah atau menjelek-jelekan menantu, mereka melanggar prinsip-prinsip dasar Islam yang mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai. Hal ini berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Sedangkan dalam firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13, Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Nah, sekarang ada beberapa contoh amalan yang bisa para mertua ini lakukan. Yang pertama itu adalah berdoa untuk kebaikan menantunya. Nah, mertua sebaiknya selalu mendoakan yang terbaik untuk menantunya. Doa adalah cara yang sangat kuat dalam Islam untuk memohon kebaikan dari Allah. Doa yang tulus dapat membantu menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Nah, contoh doa yang bisa kalian lakukan, yang pertama misalnya, "Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada menantuku dalam segala urusan. Jadikanlah dia pribadi yang soleh dan berbakti kepadamu. Berikanlah kami kekuatan untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin." Nah, terus untuk contoh amalan yang kedua, misalnya bisa memberikan dukungan dan motivasi. Ketika menantu sedang dalam masa perjuangan atau menghadapi kesulitan, mertua sebaiknya memberikan dukungan atau motivasi. Ini bisa berupa kata-kata penyemangat, bantuan yang praktis, atau nasihat yang bijak. Dukungan ini dapat membantu menantu merasa dihargai dan diterima dalam keluarga. Misalnya contohnya seperti ini, "Semangat ya, semoga Allah memudahkan segala urusan kamu. Kami selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untukmu." Nah, sekarang mari kita lanjut ke contoh amalan yang ketiga, yaitu menghindari perkataan buruk dan mengoreksi diri. Mertua harus berusaha menghindari perkataan yang merendahkan atau menjelek-jelekan menantu, baik di depannya maupun di belakangnya. Sebaliknya, mertua sebaiknya mengoreksi diri dan mencari hikmah dari setiap situasi yang dihadapi. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis di dalam keluarga. Misalnya untuk contohnya, ketika ada keinginan untuk mengkritik menantu, cobalah mengingat diri sendiri tentang ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga lisan dan menghormati sesama. Sampaikan kritik dengan cara yang konstruktif dan penuh kasih sayang, jika memang perlu disampaikan. Nah, untuk menghindari sikap memandang rendah dan menjelek-jelekan menantu adalah bagian dari menjaga akhlak yang baik dalam Islam. Dengan menerapkan amalan-amalan seperti mendoakan, memberikan dukungan, dan menjaga perkataan, mertua dapat membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari kita lanjut ke dosa besar yang kedua, yaitu menuntut menantu untuk selalu memenuhi harapan mertuanya. Menuntut menantu agar selalu sesuai dengan keinginan mertua itu bisa menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga. Setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan memaksakan kehendak hanya akan menambah beban serta mengurangi keharmonisan. Nah, di dalam Islam sendiri, penting untuk saling memahami dan menghargai kelebihan serta kekurangan setiap individu.
Menuntut menantu agar selalu sesuai dengan keinginan mertua tidak hanya tidak adil, tetapi juga dapat merusak hubungan baik antara mertua dan menantu serta menciptakan ketidaknyamanan di dalam keluarga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang ada beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Contoh yang pertama yaitu menghargai dan mengakui kelebihan menantu. Mertua sebaiknya menghargai dan mengakui kelebihan yang dimiliki menantu. Meskipun menantu tersebut memiliki kekurangan di bidang lain, sikap menghargai ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan membuat menantu merasa dihargai. Nah, untuk contohnya, misalnya terima kasih sudah memasak hari ini ya, masakannya enak sekali. Saya sangat menghargai usahamu meskipun mungkin tidak semua hal bisa sempurna. Terus untuk contoh amalan yang kedua, misalnya memberikan ruang dan waktu untuk menantu berkembang. Setiap orang itu membutuhkan waktu untuk belajar dan berkembang. Memberikan ruang dan waktu bagi menantu untuk memperbaiki diri tanpa tekanan dari mertua adalah cara yang baik untuk mendukung perkembangan mereka. Misalnya contoh prakteknya kayak gini, saya tahu mengurus anak itu tidak mudah, tapi saya melihat kamu terus berusaha dan belajar. Saya yakin dengan waktu kamu akan semakin mahir. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh amalan yang ketiga, yaitu memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Jika memang ada hal yang perlu diperbaiki, mertua sebaiknya memberikan nasihat dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang, bukan dengan tuntutan atau kritik yang tajam. Nasihat yang baik dapat membantu menantu merasa didukung dan dihargai. Nah, misalnya contoh prakteknya seperti ini. Mungkin kamu bisa mencoba cara ini saat memasak. Saya dulu juga kesulitan, tetapi dengan cara ini jadi lebih mudah. Saya yakin kamu juga pasti bisa. Nah, jadi menuntut menantu agar selalu sesuai dengan keinginan mertua itu bukanlah sikap yang diajarkan di dalam Islam. Sebaliknya, menghargai, memberikan ruang untuk berkembang, dan memberikan nasihat dengan kasih sayang adalah cara-cara yang dianjurkan untuk membina hubungan baik di dalam keluarga. Semoga dengan menerapkan sikap-sikap ini, kita dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dan untuk tambahannya, kalian juga bisa mendoakan menantu. Misalnya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada menantuku dalam segala urusan. Jadikanlah dia pribadi yang soleh dan berbakti kepadamu. Berikanlah kami kekuatan untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke dosa yang ketiga, yaitu campur tangan dalam urusan rumah tangga menantu. Nah, ikut campur di dalam urusan rumah tangga itu salah satu perilaku yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Di dalam Islam, setiap keluarga diharapkan mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan berlebihan dari pihak luar, termasuk dari mertua. Nah, setelah anak menikah, mereka itu kan membentuk keluarga baru yang harus dihormati dan diberi kebebasan untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Meskipun nasihat dari orang tua dan menantu bisa berguna, campur tangan yang berlebihan dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Islam mengajarkan pentingnya menjaga batasan dan memberikan ruang bagi keluarga baru untuk mandiri dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sekarang kita akan berikan beberapa contoh amalan serta contoh prakteknya yang bisa teman-teman lakukan di sini. Untuk contoh yang pertama yaitu memberikan nasihat hanya ketika diminta. Mertua sebaiknya hanya memberikan nasihat atau pendapat ketika diminta oleh anak dan menantunya. Ini menunjukkan penghargaan terhadap kemandirian mereka dalam mengelola rumah tangga dan mencegah kesalahpahaman atau konflik yang tidak perlu. Misalnya contoh praktiknya gini, saya selalu siap untuk memberikan nasihat jika kamu membutuhkannya. Jangan ragu untuk bertanya, tapi saya percaya kalian bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Terus untuk contoh amalan yang kedua yaitu menghormati keputusan rumah tangga menantu. Nah, menghormati keputusan yang diambil oleh anak dan menantu dalam rumah tangga itu adalah cara yang penting untuk menunjukkan dukungan dan kepercayaan. Ini juga membantu menantu merasa dihargai dan dipercaya dalam mengelola keluarganya sendiri. Misalnya untuk contoh prakteknya, apapun keputusan yang kalian ambil, saya akan mendukungnya selama itu untuk kebaikan bersama. Saya percaya kalian tahu apa yang terbaik untuk keluarga kalian. Nah, sekarang mari kita lanjut ke amalan yang ketiga, yaitu menjaga privasi dan batasan. Nah, hal ini tuh adalah penting sekali ya dalam hubungan mertua dan juga menantu. Ini berarti tidak menginterogasi atau memaksa masuk ke dalam urusan pribadi mereka kecuali diundang. Menjaga batasan ini akan membantu menjaga keharmonisan dan saling menghargai. Contohnya misalnya gini, saya tidak akan mencampuri urusan pribadi kalian. Jika ada sesuatu yang ingin kalian diskusikan atau butuh bantuan, saya selalu ada untuk kalian. Nah, ikut campur dalam urusan rumah tangga menantu itu bukanlah perilaku yang dianjurkan di dalam Islam. Sebaliknya, menghormati,
Memberikan nasihat hanya ketika diminta dan menjaga privasi serta batasan adalah cara-cara yang lebih baik untuk mendukung dan menghargai kemandirian anak dan menantu. Dengan demikian, kita dapat membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Nah, dengan mempraktekkan ketiga amalan ini, mertua dapat membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis dan saling mendukung dalam keluarga. Menyadari pentingnya memberikan ruang dan kepercayaan kepada anak dan menantu adalah langkah penting dalam menjaga hubungan yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.